Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara Fintech Talk edisi September dengan topik Ready, Get Set, Go. Kolaborasi ekosistem digital dan UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh Tokopedia. Perkenalkan, saya Maisha dari Sekretariat Aftek yang pada sore hari ini akan memandu acara webinar. Pertama-tama, izinkan saya menyapa para pembicara dan tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak Hanung Harimah Rahman, selaku Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak Karania Dharma Saputra, Sekretaris Jenderal Aftek, Presiden Director OVO, dan CEO Bareksa. Selamat sore, Pak Kara. Selamat sore dan kepada para panelis dan moderator. Selain pada Bapak Hanung, juga ada Bapak Tommy Joko Irianto dengan jabatan Analisis Senior, Direktorat Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK. Ibu Widyasari, VP Fintech dan Payments Tokopedia. Dan Bapak Inyoman Astiawan, Deputi General Manager Bisnis Usaha Kecil PT Bank BNI Persero Terbuka. Yang terakhir ada Bapak Marshall Pribadi, CEO Privy ID yang pada hari ini akan menjadi moderator pada sesi talk show. Sebagai latar belakang, Fintech Talk merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan literasi kepada publik, khususnya mengenai perkembangan fintech di Indonesia. Sebelum sesi webinar kita mulai, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib pelaksanaan terlebih dahulu. Pastikan koneksi Anda baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar, fitur suara, video, chat box telah dinonaktifkan bagi peserta. Silakan menulis pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Anda. Pertanyaan akan dilemparkan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi talk show dengan bantuan moderator. Harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Selamat mengikuti keseluruhan sesi webinar. Terima kasih. Baik, tanpa mengulur waktu, untuk memulai acara hari ini, saya persilakan Bapak Karania Dharma Saputra, Sekretaris Jenderal Aftek, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Karania, saya persilakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera. Yang terhormat Pak Hanung dari Kemenkop, Pak Tommy dari OJK. Pak Kara, mungkin virtual background-nya bisa dihilangkan dulu, Pak, karena muka Bapak tidak terlihat, Pak. Udah nggak kelihatan. Ininya Bapak terbalik sepertinya, kamera iya, Bapak. Terbalik, oh, pantas. Oh, iya, baik. Ya. Bentar ya. Ini kayaknya ada masalah. Bentar. Ya udah gini aja deh. Tanpa ini aja. Sorry. Baik, Pak. Ya jadi apa namanya? Sekali lagi kepada yang terhormat Pak Hanum dari Kemenkop, lalu Pak Tommy dari OJK, kemudian ada para pembicara, ada Vira juga, terima kasih Vir atas supportnya terhadap Fintech Talk ini. Kemudian juga moderator Marshall, kemudian ada Pak Nyoman dari BNI. Appreciate semua dukungannya Pak.
Saya sedikit aja, mohon maaf ini ada persoalan teknis. Jadi kalau saya lihat, ini temanya kan soal gimana sih peran dari kita di area fintech, di digital economy gitu ya, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, saya ingin meng-highlight ada 2 tren yang saya kira sangat menarik dan sebetulnya sangat membesarkan hati gitu, khususnya kalau buat saya. Yang pertama kalau kita lihat ya, Vira is here gitu, nanti saya kira kita akan bisa dengar banyak sekali bagaimana e-commerce kita ya, saya kira bertumbuh dengan sangat luar biasa. Dan yang lebih dari itu, saya kira lebih dari sekedar angka-angka yang naik. Tetapi kita melihat bagaimana e-commerce platform seperti Tokopedia itu menjadi sebuah platform yang betul-betul bisa membantu masyarakat gitu, khususnya mereka yang ada di segmen UKM. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan William dan saya sampai sekarang ingat gitu, William foundernya Tokopedia, itu beliau menyatakan bahwa itu saya kira bagus sekali, bahwa justru dengan adanya pertumbuhan dari digital economy, financial technology gitu, e-commerce seperti Tokopedia, distribusi yang dulu menjadi persoalan utama dari demokratisasi perekonomian nasional kita gitu ya, itu sekarang tidak lagi menjadi isu. Karena kita tahu bahwa distribusi merupakan barang mahal. Dan karena itulah, distribusi itulah yang menjadi faktor pembeda, faktor penentu, bahkan mungkin menjadi driver yang mendorong economic gap di Indonesia. Jadi hanya perusahaan-perusahaan besarlah yang memiliki akses, bahkan owning the distribution channels. Karena untuk membangun sebuah distribution channels di negara sebesar Indonesia itu very costly, very expensive, dan of course hanya segelintir orang yang mampu memiliki dan lalu menguasai distribution channels di Indonesia. Tapi dengan kehadiran marketplace, e-commerce platform seperti Tokopedia, kemudian juga ada banyak yang lainnya ya, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, distribution sekarang menjadi milik semua orang. Dan karena itulah saya kira saya juga sekarang jadi sering belanja nih, Fir, di Tokopedia di era PSBB ini. Saya betul-betul amazed gitu ya, melihat bahwa, saya nggak nyebut merek deh ya, tapi misalnya saya dulu beli barang-barang di rumah tangga, gitu, saya pasti belinya ke mall atau ke toko besar gitu ya, yang kebanyakan chain ini, chain retail players. Tapi sekarang saya belanja misalnya di Tokopedia, dan saya betul-betul ada satu yang membuat saya amazed dan juga saya sangat bersyukur gitu ya, kita sekarang ada di area digital ini. Saya melihat bahwa satu toko di Kulon Progo atau satu toko di Madiun itu bisa langsung compete dengan level playing field dengan pemain-pemain besar ini gitu. Dan hal yang juga membuat saya sangat amazed gitu, mereka bisa compete karena harganya juga ternyata pemain-pemain kecil ini, UKM-UKM ini, itu bisa menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan pemain-pemain besar. Dan karena itulah kemudian saya kira banyak konsumen dengan bantuan digital platform seperti Tokopedia itu lalu membeli barang-barang di UKM-UKM ini. Itu yang saya kira satu hal yang saya kira penting untuk kita diskusikan sekarang, dan kita lihat ada berbagai angka-angka justru bergerak naik di masa PSBB gitu ya. Of course e-commerce salah satunya, kemudian kita lihat food delivery juga saya kira naik bagus. Bahkan juga hal yang saya sampai sekarang agak aneh, di Indonesia ternyata online investment juga naik dengan sangat bagus gitu. Saya kira kita mengikuti pattern seperti di China. Justru kalau kita bandingkan, saya tanya beberapa teman yang bergerak di online investment, mereka cuma kena hit sedikit gitu ya. Lalu kemudian sekarang sudah rebound dan bahkan levelnya sudah melebihi level sebelum COVID.
Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, my key points yang saya kira akan sangat baik kalau bisa didiskusikan. Saya bersyukur dan sangat senang karena digital platform, financial technology platform bukan lagi hanya sekedar menjadi sebuah business entities gitu ya, menjadi sebuah business initiative, tetapi juga sedang menjadi sebuah economic development tool. Nah, kita lihat ada banyak contoh yang di PSBB ini, kita melihat bahwa ternyata digital platform seperti Tokopedia, juga ada banyak yang lainnya. Saya kira perusahaan tempat saya juga sekarang membantu OVO, Link Aja, ya kan, bersama-sama dengan pemain seperti Bank BNI, seperti bank-bank Himbara, bank-bank lainnya, itu sudah menjadi economic development tool gitu. Nah, kita lihat ada banyak contoh. Meskipun ini banyak dikritik, tapi kalau buat saya, seharusnya kita patut berbangga gitu. Dengan segala kelemahannya ya, tentu tidak mudah membangun sebuah digital platform hanya dalam 6 bulan. Tapi saya selalu konsisten menyatakan di berbagai event bahwa sebetulnya dengan segala kelemahannya, dengan segala kritik yang ada, sebetulnya platform prakerja itu adalah sebuah monumen yang sangat historical buat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya negara ini yang baru merayakan 75 tahun kemerdekaannya memiliki sebuah centralized digital platform yang bisa memotong intermediary issue yang selama ini selalu menghantui distribusi bansos kita dari tahun ke tahun. Nah, untuk pertama kalinya dalam sejarah dengan bantuan digital teknologi, satu persatu rakyat Indonesia yang eligible itu bisa langsung mendaftar. Biasanya pendaftaran selalu bermasalah karena misalnya tiba-tiba digeser sama keluarganya Pak Lurah, digeser sama kerabatnya Pak Camat. Nah, sekarang intermediary issue itu menjadi hilang. Yang kedua, untuk pertama kalinya juga saya kira ya, kita memiliki sebuah digital platform di mana dana bantuan sosial yang saya kira menjadi sangat penting di era pandemi ini, itu bisa didisburse langsung ke satu persatu rakyat Indonesia melalui bank. Di Prakerja kan kita kerjasama ya Pak Nyoman ya, Bank BNI bekerjasama dengan Link Aja, GoPay, Dana, kemudian juga sekarang katanya Bank Mandiri, BRI juga akan join gitu. Jadi belum lagi saya kira di OJK sekarang ada, saya hari Kamis Jumat bersama Pak Wakil Menteri Perdagangan, kita ke Manado, di sana kita akan coba juga mensupport program digitalisasi pasar Kemendak. Di BI ada program-program yang sekarang sedang didorong ke arah elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah. Di OJK kemarin baru bicara dengan Pak Anto Prabowo, teman-teman di Asosiasi Fintech juga diminta dukungannya untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital dan teknologi keuangan untuk membantu digitalisasi desa. Nah, gitu. Jadi saya kira dua hal ini yang buat saya fenomena yang penting, yang saya kira mungkin belum pernah kita lihat di era sebelumnya, gitu. Dan sekali lagi mudah-mudahan peranan dari anggota Asosiasi Fintech dan juga Aftek sebagai asosiasi bekerja sama dengan semua stakeholders, khususnya dengan OJK, Kemenkop, dan pemerintah, bisa semakin baik gitu ya di era pandemi ini, supaya kita bisa segera recover sama-sama. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Sorry for the technical issue, sehingga saya nggak bisa nyalain kamera. Thanks a lot. Thank you. Bye. Terima kasih Pak Kara atas sambutannya. Baik, rekan-rekan yang bahagia, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai sesi yang sudah ditunggu-tunggu nih. Talk show dengan topik Ready, Get Set, Go. Kolaborasi ekosistem digital dan UMKM dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh Tokopedia. Kepada Bapak Marshall, selaku moderator, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Maisha, terima kasih Pak Kara atas sambutannya.
Saya perkenalkan dulu kembali panelis kita ini. Ada Pak Hanung Harimba yang merupakan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai staf ahli bidang ekonomi makro Kemenkop UKM RI juga. Kemudian ada Bapak Tommy Joko Irianto. Pak Tommy adalah analis senior Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada Ibu Vira Widya Sari, VP of Fintech and Payment, Tokopedia, yang sebelumnya sudah malang melintang ke semua bank-bank besar ya, baik bank BUMN maupun bank multinasional, bank global. Luar biasa sekali. Kemudian ada Pak Nyoman, Pak I. Nyoman Astiawan, merupakan Deputi General Manager Small Division PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sebelumnya Pak Nyoman juga menjabat sebagai Head of Small Enterprise Business Center di Bank BNI juga. Baik, Bapak Ibu, para panelis yang saya hormati, mungkin kita bisa memulai dari ya sesuai dengan sambutan dari Pak Kara tadi gitu ya. Ya memang pandemi ini membawa efek yang sangat signifikan gitu ya. Yang mungkin bukan hanya kepada UKM gitu, tetapi ya usaha besar yang efeknya trickle down juga UKM terimpact gitu. Ya uniknya ada industri tertentu, ada UMKM tertentu yang malah mendapatkan tailwind gitu, mendapatkan efek positif gitu. Tapi bisa kita lihat ya, saya juga kaget waktu saya pertama lihat, oh ada yang jualan Pizza Hut, jualan tawan gitu ya, jualan KFC pinggir jalan gitu. Yang dari pikiran saya saat itu saya pikir, oh ini kreativitas orang nih, kreativitas UKM gitu ya, untuk dia beli KFC kemudian dia jual di pinggir jalan. Ternyata enggak gitu. Yang jualan langsung di pinggir jalan ternyata memang karyawan restorannya. Itu mengejutkan sekali gitu kan. Bagaimana oh ternyata brand besar saja bersaing dengan UMKM gitu, jualan di pinggir jalan juga gitu. Mungkin besok-besok kalau ada Starbucks gitu juga jualan seperti itu ya akan bersaing dengan pedagang kopi ya, UMKM gitu. Nah, maka ini memantik pertanyaan gitu ya. Bagaimana program pemulihan ekonomi nasional dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di masa pandemi. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Hanung, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore selamat siang menjelang petang pada semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita. Jadi kalau kita bagi dua ini, ada UMKM, ada yang bankable, ada yang non bankable gitu ya. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Jadi banyak sekali UMKM kita ini yang belum terakses perbankan. Jadi tentunya intervensinya pemerintah tidak hanya digital, tetapi bahkan perbankan pun belum tersentuh ini mereka, belum punya tabungan. Ya, itu jumlahnya masih cukup banyak, sekitar 22 juta gitu ya. Nah, kami punya program yang berbeda untuk dua kelompok ini. Jadi untuk yang belum bankable ini, kita pertama ada program perlindungan sosial gitu ya. Nilainya itu sekitar 204 triliun angkanya. Itu di situ ada PKH, ada kartu sembako, kartu prakerja seperti yang tadi disinggung Pak Karania, terus kemudian ada BLT desa dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga bantuan sosial produktif. Ini yang untuk mulai bukan yang untuk jaminan sosial, tetapi untuk bantu kegiatan usahanya mereka yang sempat terhenti. Nah, itu kebetulan KPA-nya di tempat kami, di Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kami yang bertanggung jawab. Itu dialokasikan nilainya untuk per UMKM itu 2,4 hibah, bentuknya hibah. 2,4 juta. Untuk 12 juta UMKM gitu ya. Jadi nilai totalnya itu sekitar 20-an triliun, 28 triliun. Nah, itu kurang lebih program yang terkait dengan yang bankable. Jadi menarik juga, tadi sudah disinggung oleh Pak Karania, kami juga punya nih
program yang cukup masif, yang BLT produktif, yang rupanya dalam kondisi seperti ini kita bisa memanfaatkan data-data digital dan sebagainya kita untuk melaksanakan program ini. Dalam 1 bulan, kita bisa menyelesaikan hampir 75% dari program tadi. Jadi sudah 6 juta orang tersalur dana bantuan tersebut. Gitu ya. Dari yang tidak memiliki, dari yang kita tidak ada datanya sama sekali. Kita mulai dengan tidak memiliki data. Nah, kemudian ada juga program-program untuk UMKM yang bankable tentunya ya. Program-program itu salah satunya program yang kita memiliki BLU, LPDB, nah kita membantu UMKM yang sudah terkonsolidasi dalam koperasi itu, mereka dibantu cash flow-nya gitu ya. Itu ada alokasi dana sekitar 1 triliun. Terus kemudian ada juga program-program relaksasi kredit. Jadi UMKM yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, ada tekanan di situ, ada program khusus relaksasi dan restrukturisasi kredit itu besarnya sekitar 104 triliun rupiah. Nah, selain program-program ini kita ada juga beberapa program yang untuk membantu UMKM on board digital ya. Salah satunya kita bekerja sama dengan dengan Tokopedia dan sebagainya. Tapi nanti itu kami akan jelaskan. Jadi kurang lebih itu adalah program-program pemerintah yang cukup masif sebenarnya yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya bisa ditangkap nih oleh fintech gitu ya. Karena mereka tadi kalau ini sudah ada ekosistem fintech yang cukup baik, sebenarnya ini bisa ditangkap program yang cukup besar ini, masif ini. Untuk mereka bagaimana tidak hanya tertolong, tetapi mereka masuk ke dunia digital dan e-commerce. Saya rasa itu sebagai informasi awal mengenai program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka untuk menolong UMKM di era COVID ini. Baik, sangat komprehensif jawabannya dan sangat luar biasa Pak program-programnya. Oke, mungkin saya ingin beralih ke Pak Nyoman dulu dari BNI gitu ya. Gimana Pak dengan pandemi ini tentunya banyak impact ke performa debitur ya. Mungkin yang UMKM pun juga banyak yang terimpact. Bagaimana Pak kalau dari BNI untuk pemulihan ekonomi nasional ini? Terima kasih Pak Marshall. Jadi tadi disampaikan oleh Pak dari Menteri Koperasi UMKM bahwa program pemulihan ekonomi nasional ini memang suatu program dari pemerintah yang sangat membantu dari sisi UMKM-nya untuk bisa bertahan dan sustainable usahanya. Di mana di BNI dalam hal ini sebagai salah satu bank himbara tentu saja memang mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional. Di mana di dalam program pemulihan ekonomi nasional ini BNI berkomitmen untuk mendukung program tersebut yang kami bagi menjadi 3 fase, Pak Marshall. Jadi fase pertama adalah fase mitigasi, di mana ini merupakan fase yang sangat krusial, sangat menentukan sekali bagi kehidupan UMKM, yaitu merupakan tahap awal. Pada saat ini BNI telah berupaya untuk memberikan beberapa stimulus sesuai dengan kemarin ada dikeluarkannya aturan dari OJK mengenai pemulihan ekonomi nasional. Ini ada 3 yang sudah kami lakukan di fase pertama ini adalah melakukan stimulus berupa restrukturisasi. Itu ada 3 poin, Pak. Jadi 1 itu memberikan stimulus berupa keringanan bunga, kemudian juga yang kedua adalah penundaan angsuran pokok, dan yang ketiga adalah perpanjangan jangka waktu kredit. Nah, sehingga dengan stimulus itu diharapkan seluruh UMKM bisa survive, bisa sustain menjalankan usahanya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perlu juga kami informasikan Pak Marshall bahwa sampai dengan hari ini itu kita setelah melakukan restrukturisasi atau memberikan stimulus itu kepada lebih dari 106.000 UMKM yang sudah kita bantu. Kemudian juga juga kita memberikan
subsidi bunga kepada pelaku UMKM di masa sulit ini itu hampir mencapai 250 miliar. Nah, itu tentu saja sangat bermanfaat, di mana tadi saya sampaikan bahwa fase pertama ini adalah fase yang sangat penting buat UMKM untuk bisa bertahan. Kemudian fase berikutnya adalah fase adaptasi bisnis digital. Jadi di samping stimulus-stimulus tadi, kita juga mengharapkan dan mendorong UMKM untuk bertransformasi ke era digital, baik dari sisi penjualan produk-produknya maupun bertransaksi menyangkut masalah operasional perusahaannya, seperti misalnya membayar tagihan listrik, membayar tagihan air, dan sebagainya. Itu kita arahkan bertransformasi ke bisnis digital. Kemudian yang ketiga, fase ketiga juga tentu saja ini fase yang sangat menentukan sekali untuk kelangsungan usaha UMKM, itu kita memberikan tambahan modal kerja kepada UMKM, walaupun di dalam masa kondisi yang susah ini kita tetap memberikan pinjaman berupa kredit modal kerja, yang tentu saja juga kita berterima kasih juga kepada pemerintah dengan penempatan dananya di perbankan, kita bisa memberikan tambahan modal kerja tentunya dengan skema keringanan bunga dan sebagainya. Nah, itu kita sampai dengan hari ini itu terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional ini, itu kita sudah mengucurkan sekitar 17,7 triliun rupiah, itu lebih dari kepada 70.000 pelaku UMKM yang sudah kita bantu dari sisi itu. Kemudian di luar stimulus-stimulus untuk fase-fase tadi, kita juga mendorong UMKM ini untuk memberdayakan mereka melalui program-program BNI. Itu antara lain adalah kita membuat klaster-klaster UMKM, Pak Marcel. Jadi artinya dengan klaster-klaster itu akan sangat memudahkan dari sisi UMKM untuk mengakses tadi yang disampaikan oleh Pak Kania, juga disampaikan angka-angka bahwa masih banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh pembiayaan perbankan. Nah, diharapkan dengan adanya klaster-klaster tersebut, itu memudahkan UMKM untuk melakukan akses pembiayaan. Kemudian dari sisi bank juga akan memudahkan untuk menjangkau mereka, gitu, karena mereka menjadi satu klaster. Itu klaster-klaster yang sudah kita bentuk, itu antara lain ada klaster kopi, klaster perikanan tangkap, kemudian ada klaster yang cukup besar itu klaster tebu, Pak. Jadi petani tebu di Malang, Jawa Timur kita juga bikinkan klaster, kemudian juga klaster bawang juga ada di Sembalun, kita punya binaan yang cukup bagus. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM, baik pelatihan yang online maupun offline. Tentu saja dengan adanya masa pandemi ini, itu lebih banyak pelatihannya kepada pelatihan-pelatihan bersifat offline. Itu kita menggandeng beberapa kementerian, juga menggandeng beberapa teman-teman dari e-commerce, kemudian dari fintech juga. Yang terakhir kemarin kita lakukan pelatihan bagaimana UMKM itu bisa go internasional, itu bisa kita hubungkan untuk menembus pasar Amerika Utara. Itu kemarin sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir tentu saja kita juga mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi. Dalam hal ini kita dari BNI juga mempunyai suatu tools yang memang bisa mengadopsi di mana bisa menjangkau UMKM yang lebih luas, kemudian juga memproses pembiayaan dengan lebih cepat. Kita namakan BNI Move, Pak Marcel. BNI Move itu BNI Mobile Innovation for SME Ecosystem. Nah, itu menjadi satu aplikasi yang nanti kita akan perkenalkan lebih luas, sehingga jangkauan kita perbankan ke UMKM yang jauh itu bisa kita terjangkau. Mungkin itu sementara Pak Marcel dari Bank BNI, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Oke, mungkin selanjutnya saya beralih ke dunia digital ini. Ibu Fira dari Tokopedia. Oke, thank you Pak Marshall. Jadi mungkin saya share sedikit ya tentang
visi misi Tokopedia dan bagaimana tentunya ini bisa berkaitan langsung dan sangat erat dengan UMKM di Indonesia. Jadi alhamdulillah tahun ini adalah sudah 11 tahun Tokopedia berdiri di Indonesia dengan misi yang kami gaungkan sejak awal adalah mendorong pemerataan ekonomi secara digital di seluruh Indonesia. Dan dari hasil atau dampak yang sudah diberikan selama 11 tahun ke belakang, secara perekonomian sudah berkontribusi lebih dari 1%, ya. Ekonomi di Indonesia bergerak di Tokopedia dan juga menjangkau 98% dari kecamatan di seluruh Indonesia, dengan sekarang pengguna aktifnya ada sekitar lebih dari 90 juta, dan juga di saat pandemi ini actually jumlah UMKM yang berjualan di Tokopedia juga bertambah, ya. Jadi bertambah hampir 2 juta lebih, ya. Jadi kalau di bulan Januari itu sekitar 7 jutaan, sekarang sudah lebih dari 9,2 juta UMKM berjualan di Tokopedia. Dan 86,5% dari mereka adalah pedagang baru, dan 94% dari mereka adalah yang berskala ultramikro. Jadi kami tentunya sangat berharap kolaborasi yang dilakukan oleh Tokopedia dengan kementerian, dengan pihak perbankan, ya, dengan industri fintech, tentunya bisa membantu untuk mewujudkan misi kami mendorong pemerataan ekonomi secara digital, dan di saat pandemi ini juga bisa berkontribusi untuk menjaga perekonomian di Indonesia. Sedikit gambaran mengenai bisnis di Tokopedia, secara garis besar terbagi menjadi 4, ada marketplace maupun produk digital, ada fintech dan pembayaran, ada logistik dan fulfillment. Tadi mungkin Pak Kara di awal sesi juga sudah menjelaskan bagaimana logistik ini juga bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia untuk mendapatkan akses yang sama terhadap barang-barang. Dan juga ada mitra Tokopedia, di sini adalah untuk memberdayakan warung-warung tradisional untuk berjualan produk digital dan juga memungkinkan mereka untuk mengisi stok barang dengan lebih efisien menggunakan teknologi. Dari sisi metode pembayaran yang ada di Tokopedia juga sudah sangat lengkap. Jadi lebih dari 90% pembayaran ini terjadi secara non-tunai. Kami bekerja sama dengan semua bank-bank yang ada di Indonesia, maupun juga untuk dengan P2P, dengan wallet, dan juga dengan convenience store, dan termasuk juga dengan Briling, dengan kantor pos di Indonesia, untuk mempermudah pembeli maupun penjual melakukan transaksi di Tokopedia. Lalu untuk metode pengiriman, kita juga berkolaborasi dengan banyak sekali partner logistik, karena Indonesia sangat unik, terdiri dari lebih dari 17.500 pulau. Tentunya untuk bisa menjangkau pengiriman barang ke seluruh Indonesia memang perlu kolaborasi. Di sini kita udah kerjasama dengan beberapa partner, dan dari sisi konsumen juga bisa memilih, penjual pun bisa memilih tipe delivery apa yang mau ditawarkan kepada konsumennya. Dari sisi konsumen pun bisa memilih tipe delivery apakah mau yang cepat, ya, yang instan, atau konvensional yang biasa, sampai kargo pun bisa disediakan, ya. Tadi terkait produk juga, kita selain ada produk-produk menjual barang, ya tadi Pak Karania cerita sering beli barang di Tokopedia, terima kasih Pak Kar, gitu. Mudah-mudahan yang lain juga udah pernah mencoba beli barang di Tokopedia. Tapi kita sebetulnya tidak hanya menjual barang, ya, tidak hanya marketplace, tapi juga ada banyak sekali produk digital yang benar-benar bisa membantu memudahkan hidup masyarakat di Indonesia, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Jadi untuk melakukan pembayaran, ya, cicilan, maupun juga kita bekerja sama dengan pemerintah dan layanan publik untuk pembayaran pajak, ya, samsat, utility bill seperti listrik, PDAM, dan lain-lain, dan tentunya juga untuk yang berkontribusi kepada masyarakat, ya, donasi maupun zakat juga tersedia di platform Tokopedia. Tentunya juga kami berharap bisa terus berkolaborasi, ya, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, dengan Himbara salah satu contohnya, untuk bisa berpartisipasi dalam penyaluran bantuan pemerintah. Yang sudah dijalankan adalah melalui program Digiku, ya. Di sini kita bekerja sama dengan pemerintah, Himbara, dan juga
ekosistem digital, di mana ini adalah bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia. Ya, jadi gerakan yang melibatkan semua ekosistem digital di Indonesia dan juga perbankan di Indonesia, khususnya Himbara, untuk bisa menyediakan produk pinjaman bagi UMKM. Dan seluruh prosesnya juga tentunya dilakukan secara digital, ya. Credit decision-nya bisa dilakukan kurang dari 15 menit. Tentunya ini kita harapkan juga menjadi solusi di masa pandemi, memudahkan untuk teman-teman UMKM mendapatkan akses pinjaman. Selain itu, kita juga berkolaborasi dengan Himbara untuk menyalurkan KUR, ya. Jadi di sini bekerja sama untuk menyalurkan KUR super mikro dengan bunga hingga 0% sampai Desember 2020 ini. Dan hingga saat ini juga sudah disalurkan di lebih dari 100 online seller, memang masih baru, dan tentunya ini terus kami dukung agar bisa sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah maupun juga dengan Himbara, maupun tentunya juga dengan regulator dan ekosistem digital lainnya di Indonesia agar bisa membantu berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Baik, Bu Fira, kalau boleh bertanya sedikit, kan UMKM yang terdampak pandemi ini bukan hanya penjual barang atau produk digital itu, tapi banyak yang jasa juga gitu, maksudnya. Ya, kayak saya mau cukur rambut gitu, apalagi massage atau servis AC gitu ya. Apakah ada Pasar. apakah ada arah Tokopedia untuk menjadi marketplace jasa juga? Ya, kalau sekarang kita banyak fokus tentunya di marketplace untuk barang ya, tapi sudah mulai bermunculan tuh, kayak contohnya untuk sanitizing di rumah, itu juga udah ada available in the platform gitu ya. Memang tentunya pada saat pandemi ini yang jasa harus sangat hati-hati ya, karena dari sisi protokolnya, protapnya tetap harus dijalankan. Tapi banyak sih sebetulnya Pak Marcel yang kita lakukan untuk membantu mendigitalisasi UMKM ya. Apapun bentuk industrinya ya. Jadi kita bikin beberapa program ya, secara garis besar terbagi menjadi 3 ya. Pertama adalah pelatihan dan pendampingan UMKM untuk go online, karena kita pahami juga banyak yang baru ya, yang mungkin online adalah sesuatu yang baru untuk mereka. Oleh karena itu kita bikin banyak kolaborasi dengan berbagai kementerian, ada juga kelas-kelas webinar ya, dan ada kolaborasi juga dengan Tokopedia Center. Yang kedua juga dari sisi solusi teknologi, kita mengembangkan beberapa pengembangan bisnis yang baru, terutama untuk bisa memprovide dari sisi teknologinya untuk membantu UMKM terdigitalisasi dengan lebih mudah dan lebih massal. Lalu tentunya dukungan untuk inklusi keuangan ya, di sini memberikan pinjaman modal gitu. Mungkin saya bisa share sedikit apa contoh-contoh kolaborasi yang sudah kita lakukan ya. Yang pertama adalah dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini mungkin yang menarik ya, Pak Marcel. Kalau biasanya kan mungkin kita ngopi-ngopi itu ya betul-betul hangout keluar dan belinya di cup ya. Tapi masa pandemi tentunya membuat itu menjadi satu yang challenging gitu ya, karena kita nggak bisa keluar, harus di rumah aja gitu. Oleh karena itu kita kolaborasi dengan berbagai pengusaha kopi lokal ya. Jadi kita bikin satu program bersama yang namanya Satu Dalam Kopi, dan juga ini membuat tren baru yang biasanya beli kopi di cup ini jadi literan gitu. Dan kita lihat ternyata penjualannya sangat masif gitu ya. Ada salah satu teman kopi lokal itu baru satu varian dan dia menjual beberapa varian, dan tidak setelah masuk ke platform online ternyata penjualannya bisa even berkali-kali lipat di saat pandemi seperti sekarang gitu. Lalu kita juga kerjasama dengan Kementerian Perindustrian untuk mengonboard lebih banyak lagi binaan dari Kementerian Perindustrian dalam beberapa program, salah satunya juga untuk Ramadan ya, jadi untuk yang fashion Muslim gitu.
Lalu dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, ini tadi yang sudah kita sampaikan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia, kita juga melakukan pemberian modal melalui penyaluran KUR bekerja sama dengan Himbara. Dan dengan Kementerian Pertanian, ini juga yang menarik, sampai produk peternakan pun ternyata sekarang bisa masuk ke platform digital gitu. Jadi kita onboard teman-teman UMKM ke dalam ekosistem dan bisa menyalurkan langsung produk-produk peternakan tersebut melalui platform digital. Dan tentunya ini harus didukung dengan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang kita sediakan gitu ya. Jadi ada webinar yang kita bikin secara berkala di mana teman-teman penjual juga bisa milih jadwal maupun topik sesuai dengan yang dibutuhkan, apakah yang baru mulai jualan atau yang ingin meningkatkan penjualan dari toko yang sudah ada dengan berbagai tips-tips dengan cara mudah yang kita sampaikan. Selain itu juga ada kelas online, obrolan seller, ini ada di Facebook setiap hari Selasa jam 7 malam. Ada juga video edukasi online yang memang kita upload ke YouTube untuk memudahkan anytime bisa diakses oleh teman-teman penjual gitu. Lalu di Tokopedia Center di pedesaan, di sini kita kerjasama dengan lebih dari 43 desa. Di sini kerjasamanya dengan BUMDes. Ini untuk edukasi jual beli melalui Tokopedia. Jadi di sini memang betul-betul kita coba jemput bola ya, dan juga untuk bisa sharing bagaimana sih cara jualan online, terus kita bikin aktivasi secara keliling, dan juga di sini dimasukkan juga berbagai edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan gitu ya. Lalu ada juga solusi teknologi dengan menggunakan toko cabang. Jadi ini adalah gudang pintar ya. Jadi penjual bisa fokus aja untuk melakukan penjualan, sementara untuk menjangkau pembelinya bisa menitipkan barangnya di toko cabang. Lalu juga ada solusi yang kita kembangkan dengan mitra Tokopedia. Di sini tentunya kita berusaha agar daya saing dengan retail modern untuk UMKM tidak kalah, lewat supply dengan produk dengan langsung, ya, dengan pengiriman juga bisa on demand, dan juga ditambahkan dengan berbagai produk-produk digital yang bisa dijual di warung tersebut. Lalu nggak stop di situ juga, Pak Marshall, kita juga kerjasama dengan Pemkot Tasikmalaya, ini salah satu contohnya, dengan meluncurkan pasar Cikurubuk online. Jadi ini betul-betul pasar basah yang dicoba di digitalisasi, ya, dan ini modelnya akhirnya juga bisa direplikasi di berbagai tempat di Indonesia, itu ya. I see. Baik, thank you, Bu Fira. Oke, saya beralih ke Pak Tommy dari OJK. Nah, Pak Tommy, bagaimana apakah dari OJK gitu khususnya meregulasi fintech ini ada kebijakan tertentu untuk pemulihan ekonomi nasional, mengingat tentunya banyak debitur dari peer-to-peer lending yang terdampak dengan pandemi ini. Silakan Pak Tommy. Baik Pak, saya sudah bisa. Baik Pak Marshall, saya sebelum menjawab pertanyaannya Pak Marshall tadi, saya ingin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi ke Aftek yang menyelenggarakan kegiatan ini, kegiatan webinar ini, tentunya dengan harapan sering dilakukan edukasi, pemahaman terhadap masyarakat, khususnya terkait produk jasa keuangan, semakin orang banyak paham, tahu, mengerti tentang jenis layanan dan produk jasa keuangan itu, sehingga yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat inklusi maupun literasi kita di jasa keuangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat literasi maupun inklusi kita jika dibanding dengan Singapura, Malaysia maupun Thailand itu angkanya masih di bawah mereka, meskipun secara setiap tahun terus tumbuh inklusi maupun literasi penetrasinya ini. Berikutnya terkait saya tadi juga disinggung juga oleh Pak Hanung bahwa terkait banyaknya jumlah UMKM. Nah,
Ini saya ulas sedikit bahwa berdasarkan data di kami, dari jumlah UMKM hampir 60 juta UMKM itu hanya 26% yang ada akses ke akses keuangan atau akses ke jasa keuangan. Selebihnya sebesar 74% ini belum tersentuh, belum ada akses untuk ke layanan jasa keuangan. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan terkait masalah perkembangan fintech peer-to-peer lending. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini banyak hampir semua lini usaha, lini bisnis ini mengalami pertumbuhan, termasuk mengalami penurunan, termasuk perkembangan fintech peer-to-peer lending ini, di mana sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar secara masif oleh pemerintah, ini mengakibatkan pertumbuhan di industri fintech peer-to-peer lending ini mengalami penurunan, meskipun di bulan Juli itu sudah mulai menunjukkan rebound menuju ke pertumbuhan, meskipun jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhannya relatif sangat kecil. Nah, dalam kondisi peer-to-peer lending di tengah pandemi COVID ini, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini ada sekitar 156 pelaku peer-to-peer lending, di mana 147-nya ini dalam bidang konvensional, dan ada juga peer-to-peer lending yang bergerak di bidang syariah sebanyak 11 platform. Nah, ini juga masih menjadi tantangan kami juga, bahwa konsentrasi jumlah peer-to-peer lending ini masih terpusat di Jabodetabek. Hampir lebih dari 95% dari 156 itu masih kantor pusat ada di Jabodetabek, meskipun layanannya sudah merambah ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, berikutnya terkait masalah kontribusi. Nah, ini juga menjadi concern kami juga, bahwa ke depannya kami ini ingin mendorong peer-to-peer lending ini untuk lebih masif menyalurkan pendanaan di sektor produktif, karena data di kami itu saat ini konsentrasi pembiayaan atau pendanaan ke sektor produktif itu jumlahnya masih sangat minim, masih sebatas hampir 34% untuk sektor produktif. Artinya harapan kami berharap bisa mendorong penyaluran pendanaan melalui peer-to-peer lending ini ke sektor produktif ini bisa optimum di angka kurang lebih 60%. Nah, ini juga harapan kami, dan ini juga kami dalam regulasi kami ini juga kami atur bahwa ada salah satu persyaratan di mana peer-to-peer lending wajib menyalurkan pendanaan sektor produktif dalam persentase tertentu. Terkait lender, dalam situasi pandemi seperti ini memang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memang terjadi penurunan. Nah, penurunan lender sebagai orang yang mempunyai dana ini tentunya minatnya sangat menurun mendanai karena kondisi ekonomi yang melambat ini. Nah, lender-lender ini secara selektif atau mereka lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Terkait borrower, platform P2P lending yang membatasi transaksi hanya pada existing borrower. Jadi platform tadi itu dengan situasi pandemi seperti sekarang ini secara selektif tadi, bahwa dia hanya tidak mau memberikan pinjaman ke new borrower. Mereka hanya memberikan pendanaan terbatas pada existing borrower yang secara track record mereka sudah bisa pantau secara jelas track record borrower ini. Melemahnya kemampuan membayar dari borrower akibat kondisi ini, ya ini juga menjadi menjadi tantangan bagi teman-teman di
di peer-to-peer lending ini. Nah, bagaimana dengan akselerasi pemulihan ekonomi melalui peer-to-peer lending ini? Kalau dari sisi infrastruktur, sebenarnya ada kelebihan yang dimiliki oleh peer-to-peer lending ini, di mana yang pertama masalah ketersediaan data. Peer-to-peer lending ini memiliki data real masyarakat pelaku usaha kalangan bawah, khususnya UKM, yang membutuhkan bantuan dan pendanaan. Nah, mereka ini punya big data. Big data ini terkait jumlah UMKM ini, mereka ini sudah punya itu data-data terkait masalah UMKM. Berikutnya masalah pemanfaatan teknologi informasi. P2PL menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan penyaluran program pemerintah dilakukan secara lebih cepat dan dapat dimonitor melalui sistem otomatis. Bahkan dengan kondisi pandemi seperti ini, yang semua serba daring, semua serba online, mengurangi pertemuan tatap muka dengan teknologi yang dimiliki oleh peer-to-peer ini sangat memungkinkan orang melakukan pinjaman itu tanpa ketemu, tanpa tatap muka. Yang penting ada internet, dengan duduk manis di rumah, bisa mengajukan pinjaman kepada platform peer-to-peer lending. Nah, kesiapan kerjasama dengan peer-to-peer lending. Nah, dapat kami informasikan bahwa beberapa bulan yang lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemda DKI. Kami juga sudah berkoordinasi juga dengan AFPI selaku asosiasi dari platform ini, di mana Pemda DKI memiliki dana bantuan sosial yang mereka galang dalam rangka kegiatan sosial. Nah, ini juga kami sudah sangat mendorong, kita sampaikan kepada Pemda DKI bahwa OJK sangat mendorong kegiatan penyaluran bantuan sosial ini dengan melibatkan peer-to-peer lending. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan kami sebagai regulator. Yang pertama terkait masalah legalitas. Kami harapkan bahwa sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada dua status perizinan, berizin dan terdaftar. Nah, ini kami dorong terhadap penyaluran bantuan sosial ini diarahkan kepada P2PL yang berizin. Yang kedua, terkait masalah kekuatan permodalan. Nah, kami harapkan juga dalam menyalurkan pendanaan ini juga memperhatikan terkait masalah ekuitas modal P2PL di atas rata-rata industri. Saat ini kita mempersyaratkan 2,5 miliar bagi platform P2PL yang ingin menjalankan kegiatan usaha di kita. Kita atur standar minimum modal yang harus dipenuhi. Berikutnya terkait masalah restrukturisasi pinjaman. Nah, ini kami baru menjawab bahwa inilah yang agak berbeda peer-to-peer lending dengan multi-finance dengan perbankan, di mana secara kewenangan kalau di pihak perbankan dan multi-finance jelas bahwa kewenangan untuk memberikan pinjaman, besarnya pinjaman itu sepenuhnya ada di bawah kewenangan bank maupun multi-finance tersebut. Nah, kalau di peer-to-peer lending, karena ini sifatnya perjanjian keperdataan, di mana platform hanya bertindak sebagai penyelenggara, sebagai operator. Nah, ini agak berbeda terkait restrukturisasi ini. Nah, OJK sudah mengeluarkan surat kepada asosiasi yang pada intinya kita meminta terhadap AFPI, meminta supaya anggotanya ini memberikan fasilitasi terkait borrower peminjam ini yang akan mengajukan restrukturisasi ini, kami dorong untuk dilakukan fasilitasi oleh platform ini. Tentunya restrukturisasi ini kewenangan ada di lender, harus persetujuan lender dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya. Data di kami Permai, Pak, dapat kami sampaikan bahwa sudah ada hampir 2 juta borrower yang data Permai, 2 juta borrower yang mengajukan restrukturisasi. Dari 2 juta borrower itu total pinjaman yang dilakukan restrukturisasi itu mencapai angka hampir 240 miliar. Nah,
ini juga dalam situasi COVID ini memang ada beberapa peluang maupun tantangan ini di dalam bagi industri B2B ini. Yang pertama, pembatasan sosial berskala besar ini berdampak pada penurunan kegiatan seperti disampaikan tadi. Bahwa transaksi keuangan secara langsung menimbulkan potensi fenomena switching atau perpindahan dari penyedia jasa keuangan satu ke jasa yang keuangan lain yang dapat memfasilitasi transaksi tanpa tatap muka seperti fintech. Nah, tantangannya tentunya perusahaan-perusahaan peer-to-peer lending ini harus senantiasa meningkatkan kualitas kredit scoring-nya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pinjaman pada fintech peer-to-peer lending. Mungkin sebagai pengantar itu dulu Pak Marsal yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau ada hal yang dalam diskusi kami akan sampaikan. Terima kasih Pak Marsal. Baik, terima kasih Pak Tommy. Baik, hadirin sepertinya kita akan beralih ke pertanyaan dari polling gitu ya. Baik, ini pollingnya sudah muncul. Silakan dipilih pertanyaan mana yang menurut Anda paling menarik untuk kita tanyakan kepada para panelis. Oke, kita masih menunggu hasil pollingnya. Nah, ini dia. Oke, ternyata pertanyaan yang paling populer adalah bagaimana mekanisme fintech pembiayaan dapat membantu keberlangsungan bisnis dari UMKM. Wah, sepertinya ini harus saya arahkan ke Pak Tommy terlebih dahulu lagi. Baik Pak, sudah dengar suara saya Pak Marsal? Halo? Halo? Halo Pak? Terdengar Pak. Oke, baik. Saya akan coba menjawab terkait masalah peran fintech mendukung keberlangsungan UMKM ini. Yang pertama bahwa sebenarnya peer-to-peer lending ini secara konsep adalah pemberian pendanaan yang bersifat gotong royong melalui pendanaan secara bersama-sama. Misalnya ada tukang bakso atau warteg, pedagang warteg, tukang pecel lele misalnya gitu kan, tukang jahit ataupun UMKM lainnya lah yang memerlukan modal misal usaha misalnya 10 juta. Maka platform dimaksud profil dari UMKM dimaksud akan ditampilkan di dalam platform peer-to-peer lending dan dicatat sebagai borrower. Nah, selanjutnya calon-calon lender misalnya memilih untuk sebagai calon borrower yang akan didanai. Misalnya saya akan mendanai tukang bakso tadi 5 juta, Pak Marsal punya 2 juta, nanti Pak Hanung punya 2,5 juta. Nah, ini nanti sampai terkumpul dengan angka 10 juta, maka uang dimaksud dari lender tersebut dipooling dalam suatu virtual account untuk selanjutnya akan ditransfer ke borrower. Nah, dalam industri peer-to-peer lending ini terdapat semangat untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang unbankable dan underserved. Nah, dapat kami sampaikan bahwa unbankable. Nah,
Kalau kita berbicara UMKM, ini tentunya kalau kita berbicara legalitas, berbicara boro-boro laporan keuangan, mungkin mungkin tidak punya gitu. Mungkin izin aja mungkin dia tidak punya. Nah, yang unbankable ini nggak mungkin mereka ini mengajukan pendanaan ini ke tempat Pak Nyoman. Tentu pasti akan peer-to-peer lending ini sasarannya adalah masyarakat atau UMKM yang unbankable dan underserved ini. Berikutnya terkait masalah UMKM umumnya UMKM ini kan skalanya yang didanain adalah skalanya mikro, sehingga kategori UMKM ini mayoritas adalah unbankable. Dalam hal ini fintech lender hadir untuk mengisi gap tadi yang tidak bisa masuk dalam sektor pendanaan tadi itu melalui perbankan itu akan bisa di-grab oleh peer-to-peer lending ini. Tadi kan angka bahwa dari total hampir 60 juta itu 74% itu masih unbankable. Nah, fintech lending sebagai alternatif pendanaan yang cepat, mudah, bahkan dalam hitungan hari itu pengajuan pinjaman itu bisa dilakukan. Nah, peran fintech sebagai alternatif pendanaan ini bagi pelaku UMKM yang belum dapat terlayani dengan bank tadi itu, sehingga harapannya dengan adanya alternatif pendanaan melalui peer-to-peer lending ini akan meningkatkan kemampuan, akan meningkatkan bisa membesarkan UMKM yang notabene memerlukan pendanaan untuk modal usahanya. Mungkin itu Pak Marshall dari saya. Terima kasih Pak Tommy. Baik, Bu Fira mau menambahkan? Ya, boleh Pak. Jadi mungkin tadi menambahkan yang disampaikan oleh Pak Tommy, kami di Tokopedia juga menggunakan solusi teknologi ya maupun juga big data untuk membuat Tokoscore. Ini adalah salah satu credit scoring yang inovatif atau yang alternatif, di mana kami menggunakan data-data perilaku atau behavior dari konsumen, baik pembeli maupun penjual, selama bertransaksi di e-commerce, ya, di platform Tokopedia. Jadi mulai dari apa yang dibeli, jumlah nominalnya, kategorinya, waktunya, kapan dia check-in, check-out-nya, login-nya, dan lain-lain sebagainya. Ini di-combine juga dengan profil maupun metode pembayaran yang digunakan, ya. Jadi profil pembayarannya, pesanannya apa, dan berbagai data-data terkait pembayaran. Lalu ini dianalisa juga melalui beberapa iterasi sehingga menghasilkan e-commerce credit score yang memang sudah digunakan juga oleh beberapa fintech maupun juga perbankan, karena memang ini credit score, jadi memang ini bisa mendifferentiate antara the good and the bad. Dan Gini indeksnya juga cukup bagus, ada di sekitar 45-50%, di mana market benchmark biasanya di sekitaran 30%. Alternatif credit score tadi yang dihasilkan dari data-data di e-commerce maupun logistik, itu di-combine juga dengan kemampuan kita untuk bisa memberikan onboarding journey secara digital. Jadi mulai dari KYC-nya, additional checks yang dilakukan untuk memfiltering, termasuk juga credit check dan lain-lain ya, sampai tentunya ke digital signature. Itu semuanya dirangkum sehingga berkolaborasi dengan fintech, kita bisa memberikan satu solusi pinjaman untuk khususnya penjual skala UMKM di platform Tokopedia. Produk pinjaman ini kami namakan modal toko. Jadi ini adalah fasilitas pinjaman berupa revolving limit. Jadi limit kreditnya itu fleksibel, bisa ditarik kapanpun ya, dan berapapun sesuai dengan kebutuhan dari penjual untuk pengembangan bisnisnya. Jadi misalnya mau nambahin stok baru ya, atau mau membayar kepada supplier, anytime di platform Tokopedia penjual bisa menarik pinjaman tersebut.
Keunggulannya ada beberapa, salah satunya adalah fleksibel karena bisa ditarik berulang-ulang karena ini adalah revolving limit, kapan aja, jadi begitu dilakukan pembayaran, limitnya terbuka kembali. Prosesnya juga sangat mudah, seluruh prosesnya digital, mulai dari onboarding-nya sampai tentunya juga untuk proses pembayarannya, karena bisa dilakukan melalui platform Tokopedia dengan berbagai payment method yang sudah disediakan di platform Tokopedia. Prosesnya juga instan, langsung cair. Jadi untuk nasabah baru ini prosesnya kurang lebih 15 menit ya. Jadi mulai dari lakukan foto KTP, selfie, digital signature dan lain-lain. Prosesnya jadi cepat gitu ya. Setelah itu juga setelah limit tercreate, limit terbentuk, untuk melakukan pencairan bisa betul-betul anytime dan uangnya langsung masuk ke saldo penghasilan itu. Jadi ini adalah mungkin sedikit mengenai prosesnya ya. Jadi secara end to end memang prosesnya dilakukan secara digital gitu ya. Aktivasinya juga mudah dilakukan secara digital, hanya perlu KTP dan KTP selfie ya. Tentunya ini bisa terjadi karena kami menggunakan banyak big data tadi melalui Tokoskor dan juga berkolaborasi dengan berbagai eksternal data yang bisa diakses untuk bisa memvalidasi user tersebut. Dan pastinya juga history transaksi maupun history penjualan di Tokopedia sudah di-factor in sebagai bagian dari assessment tersebut. Baik, terima kasih Bu Fira. Saya mungkin ingin beralih ke Pak Nyoman nih. Pak Nyoman, bagaimana BNI merespon gitu ya pertumbuhan fintech tadi dengan tanpa tatap muka, dengan metode teknologi kredit scoring yang sangat manfaatkan teknologi gitu, apalagi memang ya dalam situasi pandemik ini ya kegiatan banking tanpa tatap muka itu adalah prioritas utama mungkin gitu. Apakah BNI sudah menyiapkan hal seperti itu atau malah sudah berjalan? Ya, terima kasih Pak Marsal. Ya. Jadi BNI memandang bahwa fintech ini merupakan salah satu channel dari BNI dari perbankan Pak untuk menjangkau UMKM yang lebih luas. Karena kita tahu bahwa fintech itu kan mempunyai database, mempunyai pola pembiayaan yang mudah, cepat, dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, itu kita manfaatkan, kita berkolaborasi antara fintech dengan perbankan untuk menjangkau UMKM yang selama ini tidak terjangkau oleh BNI. Justru kita menggunakan fintech sebagai salah satu channel kita untuk menjangkau UMKM yang lebih luas. Nah, demikian juga tadi Bu Fira sudah banyak menyinggung juga masalah kolaborasi antara e-commerce, fintech maupun dengan perbankan. Jadi artinya dengan kondisi begini bank bisa langsung melakukan pembiayaan kepada mitra-mitra platform tadi, termasuk juga dengan mitra-mitra Tokopedia, Pak Marsal. Jadi kita sudah menggunakan digitalisasi juga untuk proses kreditnya dengan memanfaatkan database maupun dari seller-sellernya dari Tokopedia, gitu Pak. Jadi kolaborasinya ke depan kita harapkan lebih masif lagi, gitu, sehingga perbankan juga dengan keterbatasannya bisa menjangkau UMKM secara lebih luas, gitu Pak Arsyad. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Baik, kita beralih ke pertanyaan paling populer kedua. Nah, ini menarik. Bagaimana cara mengundang pelaku UMKM untuk bertransformasi ke ekosistem digital, terutama di masyarakat pedesaan? Nah, memang ini tantangan luar biasa gitu ya. Di bisnis saya tanda tangan digital juga memang kalau sudah bicara masyarakat pedesaan ini jadi PR juga gitu. Mungkin tidak ada signal gitu kan, atau ada signal tapi handphonenya masih belum smartphone, atau sudah smartphone tapi belum bisa digunakan. Dan banyak smartphone di pedesaan itu ternyata bukan private ya. Kalau kita kan ya HP kita ya punya, HP saya punya saya aja gitu. Tapi di sana satu handphone mungkin buat satu keluarga bersepuluh gitu. Nah, mungkin saya ke Pak Hanung dulu. Pak Hanung, baik, silakan. Terima kasih nih. Jadi yang pertama tentunya kita harus lakukan edukasi kepada mereka ya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Tetapi memang
kita sadari bahwa tingkat tingkat success rate-nya ini rendah ya. Hampir di seluruh dunia untuk onboarding itu hanya 5%. Karena itu kita butuh antara. Seperti apa yang dilakukan oleh oleh Alibaba, mereka menciptakan reseller nih, penghubung antara masyarakat tadi yang di pedesaan tadi ke dunia digital. Jadi kita ciptakan reseller. Nah, reseller ini kita harapkan adalah kelompok-kelompok orang-orang yang berpendidikan tinggi lah, S1, S2, sarjana-sarjana itu kita dorong untuk menjadi berprofesi sebagai reseller. Jadi dia yang akan memberikan antara UMKM ke digital. Atau kita ada beberapa program nih, kalau nggak salah dengan Tokopedia kita kerjasama. Jadi membuat ada yang namanya program kakak angkat kalau nggak salah. Jadi UMKM yang sudah berhasil survive jadi di onboarding, mereka bisa mengajak nih 2 atau 3 calon UMKM yang akan diajak ke dunia digital. Nah, mereka nanti yang meng-coach. Tentunya di sini ada nanti B2B ya, hubungan mereka ini ya di situ. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang kita lakukan untuk mendorong UMKM. Dan kemudian selain itu kita tadi yang sudah disinggung terkait dengan internet gitu ya, tentang akses terhadap digital, infrastruktur digital. Kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi gitu ya. Kami akan dialokasikan ini beberapa titik gitu ya, sekitar mungkin 10.000 titik, terutama di daerah-daerah pinggiran itu untuk bisa digunakan untuk UMKM. Nah, yang kita harapkan ini adalah kelompok tempat-tempat yang sentra-sentra produksi UMKM. Itu kita harapkan itu nanti bisa jadi titik-titik akses point untuk UMKM. Nah, kami akan merencanakan itu, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan ini sudah bisa terakses semua. Saat ini juga mungkin sebentar lagi kita akan coba mulai gitu ya, dengan skala yang lebih kecil. Nah, itu mudah-mudahan nanti kontennya akan segera kita isi, bagaimana untuk mengembangkan konten tadi supaya masyarakat bisa masuk ke dunia digital. Nah, itu kurang lebih beberapa program. Selain itu kami juga mendorong dari sisi regulasi, beberapa regulasi, kebetulan kami ini yang untuk urusan KUR itu di Kementerian Koperasi juga. Jadi kita mendorong regulasi, adanya relaksasi regulasi agar perbankan itu dapat menyalurkan channeling dananya itu KUR itu bisa melalui fintech gitu. Itu salah satunya. Terus mungkin yang ke depan yang perlu kita lakukan perbaikan adalah dalam konteks ini mungkin adalah kita perlu merubah lebih ada relaksasi bahwa perbankan ini bisa memanfaatkan kredit scoring tadi untuk penilaian kelayakan pinjaman gitu ya. Itu mungkin ya. Sampai saat ini kan masih belum bisa digunakan by regulation. Jadi mungkin ke depan perlu kita diskusikan bersama mengenai hal ini. Karena tampaknya kredit scoring ini kan sudah semakin akurat baik dari sisi kelengkapan datanya, karena kelengkapan data juga semakin tinggi, semakin baik metodologinya. Demikian kurang lebih beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Hanung, terima kasih. Pak Tommy, apakah dari segi regulasi ya, kalau peer-to-peer lending ini menjangkau masyarakat pedesaan gitu yang tidak punya personal smartphone gitu, apakah secara regulasi memungkinkan, Mbak? Masih di mute sepertinya mikrofonnya, Pak Tommy. Oke, sudah Pak? Sudah dengar Pak. Oke, baik Pak Marsal. Nah, memang Pak, ini saya nggak tahu ini dianggap sebagai kelebihan atau tentunya menurut saya sih suatu kelebihan bahwa kalau pertanyaannya apakah kalau nggak punya smartphone ya pasti tentu tidak akan bisa mengakses aplikasi ini karena syarat utama dari
dari peer-to-peer ini adalah punya handphone dan tentunya ada kuotanya ya Pak ya, ada jaringan internet. Nah, sudah ada beberapa peer-to-peer lending yang secara khusus itu dia mendedikasikannya atau menyalurkan pendanaan itu di sektor pertanian di masyarakat di pedesaan itu. Bahkan ada yang mengkhususkan untuk petani jagung, ada untuk peer-to-peer lending. Tapi mereka memang skemnya agak sedikit berbeda dengan penyaluran atau pendanaan untuk sektor konsumtif atau cash loan. Nah, untuk sektor yang pertanian ini memang ada sedikit modifikasi penyaluran, di mana penyalurannya ini tidak diberikan dalam bentuk uang, Pak. Jadi ketika dia lakukan analisis berapa kebutuhan petani ini untuk menanam jagung misalnya gitu. Nah, diperlukan dana kurang lebih misalnya 20 juta. Persiapan lahan sekian, perawatan sampai dengan masa panen itu sudah dibikin timeline seperti itu. Nah, ketika mulai tanam tidak diberikan duit modal dalam bentuk uang. Dia bekerja sama dengan toko-toko pertanian itu untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk bibit. Jadi peer-to-peer lending pun juga bekerja sama dengan toko-toko bibit ini untuk menyalurkan pendanaan tadi. Jadi petani-petani ini diberikan pendanaan dalam bentuk bibit. Pun demikian dengan masa perawatan. Tidak diberikan dalam bentuk bibit, tapi mereka bekerja sama dengan toko-toko pertanian untuk diberikan dalam bentuk misalnya obat atau pupuk. Ya, itu mereka dalam bentuk itu. Nah, memang ini menjadi sektor produktif ini memang dari catatan kami, Pak, memang belum banyak dan kami akan dorong ke situ karena dari data di kami tingkat NPL-nya untuk penyaluran sektor produktif ini jauh lebih rendah jika dibanding dengan sektor multiguna atau cash loan ini. Nah, ini kami juga dorong untuk lebih banyak menyalurkan ke sektor yang demikian ini. Mungkin itu Pak Marsal yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Tommy, terima kasih. Baik, sekarang kita ambil pertanyaan dari Q&A dari audiens gitu. Nah, yang pertama, bagaimana pemerintah dan fintech lending dapat meningkatkan penyaluran KUR? Nah, ini mungkin bisa dimulai dari Pak Hanung dulu. Baik, iya. Terima kasih Pak Marcel. Jadi tadi seperti saya sampaikan, untuk mendorong penyaluran KUR ini, yang pertama kita mudahkan persyaratannya. Ya, berbagai persyaratannya kita mudahkan yang selama ini menjadi hambatan. Gitu. Salah satunya tadi kalau untuk yang KUR super mikro tadi, yang tadi sudah disinggung, itu tidak perlu kolateral. Kalau saat ini kan masih diperlukan kolateral ya. Nah, ini salah satunya tidak diperlukan kolateral. Terus berbagai persyaratannya kita sederhanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya sampaikan di awal, di bagian yang kedua tadi, kita mendorong agar penyalur KUR ini bekerja sama dengan fintech, agar penetrasinya lebih dalam. Ya. Karena seperti kita ketahui, tidak semua perbankan ini punya infrastruktur yang cukup memadai untuk mengakses level yang paling terujung dari konsumen gitu ya. Jadi hanya beberapa bank itu yang punya infrastruktur cukup dalam sampai ke desa-desa, sampai ke itu beberapa bank. Jadi untuk itu kami mendorong ke perbankan tadi dan juga dengan regulasi yang direlaksasi agar bank-bank ini bisa bekerja sama dengan fintech gitu ya untuk penyaluran KUR tersebut. Kami juga sebenarnya membuka kalau fintech ingin ikut menyalurkan bisa saja, tetapi kan bahwa KUR ini menggunakan dana dari bank sendiri ya, bukan dana pemerintah. Pemerintah hanya memberikan subsidi bunga gitu ya. Subsidi bunga. Jadi karena itu kami mendorong sebenarnya pihak perbankan ini untuk lebih bekerja sama lagi karena tidak semua bank punya infrastruktur untuk bisa mengakses ke yang lebih luas untuk ekspansi. Jadi bekerja sama dengan fintech. Itu kurang lebih Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hanung. Bu Fira mungkin ada yang mau ditambahkan Bu? Ya,
Jadi tentunya kita senang sekali bisa kolaborasi dengan khususnya bank-bank himbara ya untuk penyaluran KUR ini gitu. Jadi memang pastinya kita dari sisi platform mungkin akan lebih banyak membantu untuk men-channeling ini, meninformasikan ini kepada pelaku-pelaku penjual UMKM yang ada di dalam platform Tokopedia untuk memberikan kesempatan untuk mereka bisa apply produk KUR tersebut dan tentunya nanti difasilitasi oleh Bank Himbara sebagai penyedia KUR gitu. Dan kalau kami lihat memang ini untuk seller sangat membantu Pak Marshall ya. Jadi kalau kita lihat mungkin karena KUR masih relatif baru ya, hasilnya belum terlalu terlihat. Tapi kalau kita referensikan modal toko, ini adalah salah satu pinjaman untuk penjual di Tokopedia. Setelah penjual-penjual tersebut mendapatkan fasilitas modal toko, di mana di sini juga berkolaborasi kita dengan perbankan sebagai institutional lender dengan BNI, contohnya sebagai institutional lender. Kita lihat pertumbuhan toko-toko tersebut itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fasilitas ini gitu. Jadi dari sisi penjualannya, total penjualannya meningkat 1,3 kali lipat ya. Dari jumlah ordernya malah lebih lagi 3,7 kali lipat gitu ya peningkatannya. Lalu jenis produk-produk yang ada di dalam toko tersebut juga jadi bertambah ya. Jadi variasi dari apa yang dijual juga meningkat 1,4 kali lipat ya. Lalu juga dia lebih bisa berpromosi karena dengan modal toko juga bisa digunakan untuk beriklan gitu ya. Dan yang kita juga sangat senang melihat bahwa toko tersebut reach atau bisa menjangkau lebih luas lagi secara geografis. Itu 2,1 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan fasilitas pinjaman tersebut. Jadi kami berkesimpulan dari apa yang kita sudah lakukan dan berkolaborasi dengan pihak perbankan juga dan fintech, ternyata produktif lending ini memiliki impact yang sangat bagus ya untuk yang menggunakannya gitu. Jadi kita lihat juga tokonya juga ini ya semakin berkembang gitu. Nah, kita coba juga dapatkan beberapa testimoni ya dari para penjual. Mereka juga sangat senang sih dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman ini, di mana prosesnya end-to-end dari mulai onboarding sampai approval-nya cepat, ya kurang dari 15 menit. Lalu pencairannya juga bisa dilakukan secara digital. Pada saat mau melakukan pembayaran juga bisa tetap dilakukan di platform yang sama. Dan mereka melihat ini adalah salah satu tools yang sangat membantu, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, untuk bisa terus berjualan ya, dan tentunya kita harapkan kalau lebih banyak lagi UMKM yang kita bisa sama-sama reaching bersama dengan tentunya fintech dan perbankan, ini juga bisa membantu terus menggerakkan perekonomian di Indonesia khususnya untuk segmen UMKM. Terima kasih Bu Fira. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Fahmi dari Kata Data. Nah, tadi katanya data dari Kemenkop ini baru 5% UMKM Go Digital yang sukses. Nah, Pak Anung, kira-kira bagaimana cara untuk meningkatkan persentase tersebut? Marcel, yang kami maksud bukan baru 5% ya, tetapi kalau kita mau onboarding, kurang lebih sukses rate-nya itu 5%. Ini berlaku hampir di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Tidak mudah onboardingkan UMKM gitu ya. Kalau kita lihat juga data dari survei bahwa semakin kecil itu ke arah digitalisasi, respon ke digitalisasinya itu makin lambat. Jadi kalau kita lihat data surveinya Bank Dunia itu bahwa 9 dari 10
usaha besar itu merespon digitalisasi dalam kondisi COVID. Nah, UMKM ini jumlahnya lebih sedikit dari survei Juni sampai pertengahan Juni ya. Lebih kecil gitu ya. Karena memang tidak mudah bagi mereka. Karena UMKM itu kan umumnya mereka yang berdagang, mereka yang memproduksi, jadi tenaga kerjanya sedikit sekali, bahkan kadang-kadang hanya 1 orang. Gitu ya. Jadi nggak mudah kalau dia harus multitasking gitu ya, termasuk masuk ke online. Nah itu yang salah satunya kita bantu tadi, satu ada selain pelatihan gitu ya, pelatihan supaya mereka familiar dengan dunia digital, bagaimana memanfaatkan sosial media dan sebagainya untuk memasarkan produknya. Kemudian kita juga itu tadi ada program kakak asuh misalnya gitu ya, yang berhasil ini bisa meng-coaching gitu yang belum onboarding. Terus kemudian juga kita tumbuhkan reseller nih sebagai intermediary antara mereka dengan dunia digital gitu ya, mereka menghubungkan. Nah, itu dilakukan juga oleh Alibaba. Jadi Alibaba itu menciptakan reseller khusus untuk di UMKM yang di desa gitu ya. Mereka kembangkan. Nah, itu yang salah satu kunci mereka bisa berhasil onboarding cukup banyak di Cina. Jadi itu salah satu stage yang mereka buat supaya UMKM tadi bisa lebih success rate-nya lebih tinggi gitu ke dunia digital. Tapi satu lagi saya bisa sampaikan ya. Kami ingin bahwa e-commerce ini tidak hanya menjangkau reseller saja. Jadi kita ingin bagaimana yang sektor produktif itu, produsen-produsen ini bisa berkembang gitu ya. Bisa mengorganisasikan diri, itu yang pertama kami harap. Mudah-mudahan ini ada langkah-langkah khusus dari teman-teman, dari Tokopedia dan sebagainya, untuk mendorong produsen-produsen ini gitu ya. Bukan hanya reseller ya. Nah, produknya bisa import kan, reseller itu kan. Nah, kita ingin bagaimana bisa mendorong produk-produk UMKM ini masuk ke digital, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berharap adanya koperasi nih, koperasi e-commerce gitu ya. Koperasi e-commerce yang dimiliki oleh koperasi. Nah, ini yang belum banyak tergali. Saya pikir ke depan kita perlu kembangkan ini supaya mimpi kita untuk membangun ekonomi yang berdasar demokrasi itu kita bisa lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anung. Baik, pertanyaan berikutnya dari Q&A ini dari Pak Charles dari PT Tata Sarana Mandiri. Ini cukup panjang pertanyaan, tapi kalau boleh saya rangkum intinya, pemerintah mengarahkan agar transaksi tunai diminimalisir dalam masa pandemi. Gitu. Ketika transaksi tunai ini diminimalisir, apakah solusinya pembayaran digital dengan edisi Android atau QR payment begitu ya? Ya, tetapi yang menarik adalah bahwa banyak pedagang UMKM, pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal gitu, bahwa pendapatan hari ini ya untuk modal hari ini gitu. Sedangkan untuk pembayaran dengan berbagai metode digital yang ada saat ini, settlement-nya paling cepat H+1 gitu. Nah, mungkin dari Pak Nyoman, kalau dari BNI kira-kira akan ada nggak Pak solusi settlement mungkin lebih cepat untuk teman-teman UMKM? Terima kasih Pak Marsal. Tentunya perbankan selalu terbuka dan selalu inovasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, termasuk settlement tadi. Tapi memang dari tahun-tahun sebelumnya kan kesininya sudah semakin cepat Pak Marsal. Jadi itu juga tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi juga bahwa settlement itu bisa dilakukan secara real time gitu. Bisa juga sih ke depannya. Tapi kalau kita lihat story-nya dari tahun-tahun sebelumnya itu memang sudah semakin cepat ya. Jadi harapannya bisa di hari yang sama juga akan sangat memungkinkan ke arah sana, Pak Marsal. Ya, baik. Tentunya kami juga berharap sekali Pak, gitu, karena memang ya ternyata perbedaan satu hari itu pengaruh sekali gitu bagi banyak pengusaha UMKM kita gitu masih. Ya, baik. Ya mungkin gap tadi itu bisa diselipi dengan apa tadi yang sekarang kan tadi Pak Hanung juga sudah sampaikan bahwa sekarang pemerintah sudah mengucurkan namanya
kurs per mikro, Pak. Kita dari BNI juga sudah siap mengucurkan itu dengan tanpa adanya jaminan, kemudian juga tanpa ada historis ini, Pak. Biasanya kan kalau kredit itu harus ada pengalaman usaha. Ini nggak perlu, Pak. Maksudnya tidak perlu 6 bulan, cukup 3 bulan, ataupun belum punya pengalaman sekali juga bisa, asal sudah mendapatkan pelatihan khusus. Jadi itu mungkin untuk menjembatani gap antara case-nya tadi, Pak, antara yang diterima dengan yang nanti akan penerimaan itu mungkin bisa dijembatani dengan itu tadi. Jadi memang ini sudah sangat diakomodir sekali oleh pemerintah, dan memang terima kasih juga dari pemerintah bahwa sweetener yang diberikan terutama di kurs per mikro yang terbaru ini memang sangat luar biasa dan bisa mengakomodir seluruh UMKM yang ada. Itu mungkin tambahannya, Pak Marsal. Baik, Pak Nyoman. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Raldi Salawati. Apa mitigasi dari Tokopedia untuk mencegah debitur apabila gagal bayar, mengingat situasi pandemi seperti ini? Ya, tentunya ada banyak cara ya, Pak Marshall. Pertama juga tentunya dengan adanya Tokoscore, the first e-commerce behavior credit score yang kita bikin untuk pembeli maupun penjual di platform Tokopedia, ini tentunya sangat membantu sebagai salah satu cara untuk bisa menyaring the good seller gitu ya, untuk bisa diberikan lending di mana Tokopedia bekerja sama dengan P2P seperti Danapala dan juga tentunya dengan perbankan yang bisa menjadi institutional lender untuk Danapala dan disediakannya di platform Tokopedia. Jadi karena memang yang dilihat itu horizon yang cukup panjang, jadi memang data points yang tersedia itu sangat-sangat membantu untuk bisa tidak hanya melakukan screening di awal, tapi juga tentunya karena ini menjadi satu bagian dari ekosistem Tokopedia, di mana juga penjualnya melakukan aktivitas berjualan di platform kita, tentunya juga banyak cara yang kita bisa lakukan untuk terus mengedukasi penjual tersebut agar jualannya di platform kami bisa terus bertambah, sehingga tentunya ini akan berdampak positif juga terhadap repayment-nya. Dan kita juga sediakan berbagai tools untuk reminder untuk repayment tersebut, sehingga kita juga ingin para seller disiplin ya, juga menggunakan pinjamannya sesuai dengan memang kebutuhannya dan digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga tidak menimbulkan potensi macet yang tentu juga akan menyulitkan terhadap seller tersebut gitu. Jadi kita terus juga selalu di sisi Tokopedia selalu membuat program-program untuk bisa membuat seller-seller di Tokopedia dari kategori apapun untuk bisa tumbuh gitu. Jadi dari sisi buyers-nya kita juga create a lot of demand, dari sisi seller-nya juga kita bantu terus dengan adanya edukasi-edukasi sesuai dengan memang konteks yang dibutuhkan. Misalnya untuk tips untuk bikin penjualannya di tengah pandemi ini meningkat, apakah ada kategori tertentu yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya, atau bagaimana membuat tokonya semakin bagus sehingga menarik perhatian pembeli. Nah, hal-hal seperti itu juga kita selalu bikin secara rutin ya. Lalu juga ada obrolan seller, jadi difasilitasi oleh tim Tokopedia, tapi biasanya sesama seller juga bisa saling sharing gitu ya, sehingga kita harapkan ini dipadukan dengan tadi pinjaman misalnya modal toko yang diberikan bekerja sama dengan fintech kami Danapala, bekerja sama juga dengan Himbara, dan juga dibantu dengan edukasi kepada seller secara ongoing, dan juga program-program untuk pembeli, ini menjadi satu ekosistem yang saling mensupport. Gitu. Baik, terima kasih Bu Fira. Mengingat kita sudah lewat sedikit nih dari waktu yang ditentukan, mungkin kita akhiri dulu diskusi kita di sini. Kepada semua audiens, terima kasih banyak
atas waktunya, ya, sudah mendengarkan kami semua. Kepada semua panelis yang sangat luar biasa sore ini, Pak Hanung, Mbak Tommy, Pak Nyoman, Bu Fira, terima kasih sekali waktunya, terima kasih sekali sharing knowledge-nya kepada kita semua. Saya undur diri. Saya kembalikan ke MC, Mbak Maisha. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hanung, Pak Tommy, Bu Fira, Pak Nyoman, dan Pak Marshall atas diskusi yang sangat menarik di sore hari ini. Jangan khawatir kepada para penanya yang pertanyaannya belum terjawab nih, pastinya akan kita follow up ke masing-masing narasumber. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan khawatir apabila Bapak dan Ibu tidak mengikuti acara dari awal, karena webinar hari ini akan kita publish di YouTube channel Aftek. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Maisha pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di Fintech Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Selamat Masya. sore. Terima kasih Mbak Pak Fira. Marshall, Bu Terima Fira, kasih Pak Pak Nyoman, Bu Fira, Nyoman. Marshall. Terima kasih. Pak Tommy, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Izin undur diri ya Pak. Pak Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. terima kasih, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di Fintech Talk selanjutnya.